Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alfiansa Adi Pranata dengan NPM 210820148 dari kelas Kewarganegaraan G226. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek citizen saya yang membahas tentang maraknya penyebaran LGBT di kalangan remaja Indonesia. Latar belakang. Pada zaman era globalisasi ini, banyak sekali permasalahan remaja, khususnya yang sangat memprihatinkan adalah permasalahan penyebaran LGBT di kalangan remaja, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan moral. Tetapi tidak hanya itu saja, mereka juga memiliki risiko tinggi terkena penyakit seperti kanker anal atau dubur, kanker mulut, meningitis, dan HIV atau AIDS. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Namun tidak dipungkiri bahwa pada masa remaja justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang bisa berpotensi tinggi untuk terjerumus pada pergaulan yang salah, di mana hal tersebut dapat merenggut masa depan generasi muda bangsa ini. Metode yang saya gunakan untuk proyek citizen kali ini yaitu ada dua. Pertama, observasi media sosial. Kedua, literatur, jurnal, dan artikel. Identifikasi masalah. Pertama, pengaruh LGBT terhadap generasi muda Indonesia. Dua, apa saja faktor penyebab terjadinya LGBT. Ketiga, apa saja bahaya dan dampak LGBT terhadap remaja Indonesia. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian ialah suatu orientasi seks yang mana perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Lalu gay adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Sementara biseksual ialah sebutan untuk seseorang yang dapat tertarik dengan laki-laki maupun perempuan. Lalu transgender ialah seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Pengaruh LGBT terhadap generasi muda Indonesia. Isu LGBT ini menjadi topik pembahasan yang sangat trending di negara kita belakangan ini. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya bagi remaja karena bisa membawanya ke gaya hidup yang kebarat-baratan yang dianggap modern padahal menyalahi adat dan norma hukum. Hal ini perlu juga didalami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya sekedar persoalan tentang menyalahi aturan dan bertentangan dengan norma hukum. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari kaum LGBT ini juga akan sangat berdampak bagi kesehatan, perilaku, dan konspirasi global atau serangan budaya. Ada juga bahaya yang sangat serius dari kaum LGBT ini, yaitu dapat mengancam sosial budaya dan eksistensi keluarga yang ada di Indonesia. Perkawinan yang dulunya merupakan sebuah perbuatan yang sakral dengan maksud untuk melestarikan keturunan akan berubah sekedar pemuas nafsu birahi saja. Ini merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat Indonesia yang dapat menurunkan populasi masyarakat kita ke depannya. Berikut ini beberapa contoh remaja LGBT Indonesia yang bisa ditemui di media sosial. Ini saya mencarinya di aplikasi Twitter. Faktor penyebab terjadinya LGBT. Pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT, misalnya saja karena salah pergaulan. Kedua, faktor keluarga. Contoh, ada anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya, maka dia akan memiliki rasa benci terhadap lawan jenisnya. Alhasil, dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Ketiga, faktor genetik. Penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Bahaya LGBT. Pertama, kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki risiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Kedua, kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Ketiga, meningitis. Meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT. Keempat, HIV atau AIDS. Umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV/AIDS sangat tinggi. Dampak LGBT. Pertama, dampak pendidikan.
LGBT juga bisa mempengaruhi pendidikan seseorang, sebab faktanya seorang LGBT memiliki permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan para siswi atau siswa normal. Kedua, dampak keamanan. Adanya LGBT ini menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bahkan banyak kasus yang mana pelecehan tersebut terjadi pada anak-anak. Cara mengatasi LGBT. Pertama, menjaga pergaulan. Kedua, menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Kesimpulan, jumlah LGBT di Indonesia tidaklah sedikit. Akar LGBT berasal dari generasi muda. Pengurangan dan pencegahan LGBT yang tepat tanpa melanggar hak asasi manusia berawal dari penanganan generasi muda. Generasi muda dapat diedukasi dan dituntun menjadi pribadi yang bebas dari unsur LGBT. Pemahaman akan moral dan agama yang benar sejak dini dapat mencegah perkembangan LGBT sejak awal. Bantuan ahli dapat mempermudah pencegahan generasi muda terhadap pengaruh LGBT. Refleksi pengalaman. Dari proyek Citizen ini saya bisa memahami lebih detail dan mendapatkan ilmu baru mengenai apa itu LGBT, faktor-faktor penyebab LGBT, dan dampak atau bahaya yang ditimbulkan. Tetapi tidak hanya itu saja. Saya juga bisa belajar mengembangkan kemampuan saya untuk bekerja secara inovatif, kreatif, dan kritis. Demikian presentasi proyek Citizen dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.